Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita berada di awal atau di kajian awal tahun 2022. Tahun 2022. Setahun yang lalu kita kajian terakhir dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampailah pada tahun yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah merahmati kita semuanya, Allah memberkahi kita semuanya, Allah menganugerahkan rezekinya kepada kita semuanya, Allah membimbing kita semuanya, Allah mencintai kita semuanya dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi alasan untuk kita membuktikan bahwa betapa kita adalah hamba-hamba Allah yang saleh, insya Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kajian kita pada bulan yang lalu atau tepatnya di akhir tahun kemarin masih pada tema besar kita adalah tentang haji. Dan kita sudah membahas tentang keutamaan haji yang luar biasa dan juga beberapa poin yang kita sudah selesaikan secara bersama-sama. Yang terakhir atau poin yang terakhir adalah hajinya seorang anak kecil. Ya, hajinya seorang anak kecil. Mungkin haji seorang anak kecil bagi kita orang Indonesia kayaknya tidak terlalu tidak terlalu menyentuh lah, maksudnya tidak terlalu bersentuhan dengan hidup kita. Kenapa? Karena kita belum remaja, mungkin ada atau yang sudah beranjak mulai dewasa atau anak muda lah dalam bab ini itu sudah ada. Tapi kalau anak kecil itu mungkin kita agak sulit dari Indonesia. Kenapa? Karena antrian yang cukup panjang pastinya gitu ya. Tetapi apapun itu, jika itu terjadi, jika ada anak kecil yang belum balik kemudian berhaji, maka hajinya dianggap adalah hajinya tetap sah, ya, tetap sah. Dan kemudian bagi dia adalah ketika nanti dia dewasa, dia mampu atau memiliki kemampuan atau kesanggupan yang kita sebutkan secara rinci kemarin, maka dia tetap wajib untuk mengulangi kembali. Begitu pula misalnya dengan budak. Nah, ini juga budak mungkin semakin tidak ada juga di dalam kehidupan kita. Kecuali, nah ini ada kecuali, jika anak kecil itu memasuki usia balik sebelum wukuf di Arafah. Jadi ketika baru ke sana, berangkat dari negaranya atau dari rumahnya, masih terbilang anak kecil, belum balik maksudnya, belum balik. Sampai kira-kira di sana menjelang wukuf atau sehari, 2 hari atau beberapa saat sebelum wukuf di Arafah, dia sudah memasuki usia balik, maka hajinya sudah dianggap sah. Hajinya dianggap sah. Begitu pula misalnya, lagi-lagi ini belum tidak ada di kita tentang budak. Jika ada budak yang dihajikan oleh atau diberangkatkan haji oleh majikannya, lalu kemudian dibebaskan, dimerdekakan menjelang wukuf di Arafah, maka hajinya sudah sah.
Tapi kalau tidak dibebaskan atau tidak dimerdekakan, maka dia tetap wajib mengulangi hajinya nanti ketika dia sudah merdeka. Ketika dia sudah merdeka atau dia sudah bebas dari perbudakan. Itu kira-kira yang kita bahas pada bulan yang lalu. Saudara sekalian, kemudian sampai kita pada hajinya seorang perempuan. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hajinya perempuan jika tidak ditemani oleh muhrimnya. Perempuan juga diwajibkan melaksanakan haji sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki dengan tanpa ada perbedaan sedikit pun di antara keduanya jika semua syarat terpenuhi. Yani syarat tentang kemampuan dan al-istita' itu ya, kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial. Hanya saja bagi perempuan atau bagi seorang perempuan dia harus disertai dengan suami atau muhrim atau yang kita muhrim atau mahram ya, atau mahram. Yang dimaksud dengan mahram dalam bahasa agama adalah laki-laki yang haram menikahi perempuan itu. Bapaknya kah, adik saudara laki-lakinya kah, kakeknya kah, pamannya kah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan muhrim atau mahram. Nah, itu untuk seorang perempuan. Jadi seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berangkat haji sendirian. Itu panjang perbedaannya atau perdebatannya di kalangan para ulama. Misalnya Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan mahramnya, dan hendaknya seorang perempuan tidak melakukan perjalanan kecuali jika disertai dengan muhrim atau mahramnya. Jadi perempuan tidak diperbolehkan untuk melakukan safar yang jauh, perjalanan yang jauh jika dia sendirian. Kalau mungkin di dunia Arab hari ini bahkan jangankan yang jauh, di setiap waktu seorang perempuan yang keluar dari rumahnya senantiasa disertai oleh muhrim atau mahramnya dalam bab ini. Lantas seorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, istriku melaksanakan haji sementara aku berada di medan perang ini dan itu. Lalu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, berangkatlah engkau dan berhajilah bersama istrimu. Inilah dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama atau oleh sebagian besar ulama, sehingga kemudian mengatakan bahwa tidak boleh berhaji atau bersafar sesungguhnya, asalnya bersafar atau bepergian, tidak boleh berhaji seorang perempuan jika dia berangkat sendirian. Itu satu. Kemudian Abdullah bin Ubad berkata, seorang perempuan dari Rai, suku ya, satu kabilah, menulis surat kepada Ibrahim An-Nakhai dengan mengatakan, aku tidak bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan secara fisik dan dia memiliki kemampuan secara finansial. Tapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dia mengatakan bahwa tapi tidak ada muhrim yang menemaniku. Tidak ada suami atau tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada paman yang bisa menemaninya. Tidak ada muhrim yang menemaniku. Lalu kemudian Ibrahim membalas suratnya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang belum berkewajiban melaksanakan haji karena engkau tidak mendapati jalan untuk melaksanakannya. Jadi Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa engkau termasuk orang yang belum wajib melaksanakan haji meskipun sudah memiliki kemampuan finansial dan mampu secara fisik untuk sampai ke tempat itu atau tempat berhaji, tetapi ada satu syarat yang kurang, adalah syarat sebagai seorang perempuan adalah ditemani oleh muhrim atau mahram dalam hal ini. Lalu kemudian itu tentang dalil yang digunakan oleh sebahagian ulama yang tidak membolehkan perempuan berangkat berhaji tanpa ditemani muhrim, berangkat sendirian maksudnya, karena jangan dibayangkan bahwa yang dimaksud di sini adalah
perempuan berangkat sendiri, jadi mengendarai untanya sendiri atau membawa mobilnya sendiri. Kira-kira itu yang dibayangkan. Nah sekarang di kita misalnya dari Indonesia atau sekarang ini bahkan mungkin habis di seluruh dunia itu tidak lagi orang berangkat sendiri-sendiri, tapi orang berangkat berjamaah. Dan oleh karena itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat yang mengemuka. Yang pertama adalah setuju dengan pendapat yang jumhur ulama tadi, tetapi yang lain mengatakan bahwa, atau pendapat yang lain mengatakan bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan haji jika yang pertama adalah dia disertai dengan perempuan yang lain. Jadi ada rombongan perempuan yang lain. Misalnya kalau kita di Indonesia dalam satu pesawat pasti hampir 50-50 ya, 50-50 antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Berarti mereka ada dalam berada bersama perempuan-perempuan yang lain. Mungkin bapak-bapak yang sudah punya pengalaman haji, saya punya pengalaman misalnya tentang perempuan atau ibu-ibu yang berangkat bersama kita, banyak yang tidak bersama suaminya. Tapi mereka jumlahnya ada puluhan atau ada belasan orang itu ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan jika mereka berangkat bersama rombongan perempuan atau disertai oleh perempuan yang lain. Jadi ada perempuan yang lain. Yang kedua, syarat yang harus terpenuhi adalah perjalanan seorang perempuan itu adalah aman. Nah, saya kira kalau kita bicara tentang aman di misalnya perjalanan dari Indonesia ke Mekah misalnya, saya kira itu adalah perjalanan sudah memenuhi standar itulah. Amanlah kira-kira begitu ya, aman dari sisi itu. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, tentu ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, kita boleh memilih satu di antaranya. Tentu idealnya adalah kalau istri berangkat, suaminya juga berangkat, idealnya begitu. Makanya biasanya kita mendaftar sama-sama ya, sama bareng-bareng mendaftar dengan istrinya. Atau mungkin atau ada muhrim yang lain, mungkin bukan suaminya tapi mungkin bersama ayahnya, mungkin bersama anak laki-lakinya, mungkin bersama saudara laki-lakinya, mungkin bersama pamannya, kakeknya dan seterusnya. Yang penting bahwa laki-laki yang menemaninya itu adalah muhrim. Itu kalau kita mau mengambil yang mewajibkan muhrim. Tapi kalau mengambil pendapat, saya kira Departemen Agama kita di Indonesia itu mengambil atau menggunakan pendapat Imam Syafi'i, yaitu dengan adanya rombongan perempuan yang membersamainya. Maka tidak ada jamaah haji perempuan misalnya, atau dari Indonesia khususnya, tidak ada jamaah haji dari Indonesia yang berangkat naik pesawat sendiri-sendiri. Pasti satu pesawat itu jamaah haji semuanya. Jadi mereka ada dalam rombongan. Nah, rombongan ini disebut dengan rombongan yang aman ya, yang aman. Kira-kira seperti itu. Itu yang walaupun kemudian misalnya pemerintah Arab Saudi tetap saja selalu mewajibkan bahwa perempuan itu ada muhrimnya. Nah, ini biasa terjadi antara kedutaan mana Pak Ustaz? Boleh nggak ada ya? Orang kedutaan. Antara kedutaan atau pegawai dari Arab Saudi misalnya, dari imigrasi Saudi misalnya, mereka juga tidak sangat detil sekali mewawancarai kita atau menginterogasi seorang perempuan, apakah benar ini muhrim kamu dan seterusnya. Karena biasanya para pemilik travel sudah paham tentang itu. Ada perempuan yang ikut berumrah misalnya atau berhaji, maka dicantumkanlah nama salah seorang di antara laki-laki yang ada dalam rombongan itu sebagai muhrimnya. Dalam tanda petik ya, muhrim sebagai dalam tanda petik. Jadi muhrim hanya dalam administrasi, tidak boleh beneran gitu. Karena itu bukan muhrim dia kan, misalnya seperti itu. Dan itu sering terjadi atau itu biasa terjadi. Saya tidak tahu lah, bapak-bapak bisa bertanya kepada para teman-teman, para pemilik travel, bagaimana mereka mensiasati jika ada perempuan, ada anak gadis atau ada perempuan sendirian, dan apakah ditolak? Biasanya tidak ditolak, tapi ada solusi.
Karena memang dalam administrasi Saudi tetap seorang perempuan harus ada muhrim yang menemaninya. Baik, itu kira-kira tentang haji seorang perempuan. Jadi ada pilihannya. Pilihan antara apakah mau berangkat dengan muhrimnya, atau dia mau mengambil pendapat yang kedua adalah berangkat dalam rombongan perempuan yang kira-kira aman dalam perjalanan. Dan itu mungkin ya, itu bukan mungkin, itulah yang dipakai oleh misalnya oleh biro jamaah haji atau departemen agama dalam hal ini. Lalu berikutnya adalah ada syarat yang lain bagi seorang perempuan lagi-lagi ini. Misalnya dia ingin berangkat tadi, dia boleh berangkat dalam rombongan yang aman bersama perempuan-perempuan yang lain, ya, bersama perempuan-perempuan yang lain, tapi tetap harus mendapat izin dari suaminya. Kalau perempuan itu bersuami, maka dia harus mendapat izin dari suaminya. Kalau perempuan itu masih gadis, maka dia harus mendapat izin dari orang tuanya, dari ayahnya. Dan kalau perempuan itu adalah yang sudah tidak berayah dan tidak, misalnya tidak punya suami, maka minimal dia mendapat izin dari muhrim atau orang laki-laki walinya dalam bab ini. Jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya dia meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Mohon maaf, saya lupa tadi yang haji perempuan yang sendirian. Ada syarat yang lain adalah bahwa haji yang dilakukan itu adalah haji yang wajib, yang sekali, yang pertama. Nanti kalau mau haji yang kedua misalnya, maka tetap wajib ditemani oleh mahram, oleh pendapat yang pertama tadi. Jadi kalau yang pendapat pertama mengatakan wajib ada mahram, pendapat yang kedua yang mengatakan boleh perempuan berangkat hanya bersama dengan rombongan perempuan, maka itu hanya untuk haji yang wajib. Ya, haji yang wajib itu satu kali atau yang kali pertama. Nah, untuk kali yang kedua oleh pendapat yang kedua tadi, maka itu sudah tidak boleh tanpa ditemani oleh mahram, kembali kepada asal, ya, kembali ke asal. Nah, jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya dia meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Jika suaminya mengizinkan, dia boleh keluar rumahnya, dan jika suaminya tidak mengizinkan, dia juga tetap diperbolehkan keluar dari rumahnya untuk haji dengan tanpa izin dari suaminya, karena suami tidak berhak melarang istrinya untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib. Nah, nanti kalau sudah ibadah haji yang kedua, maka kemudian izin suami menjadi mutlak, menjadi mutlak. Haji merupakan ibadah dan tidak ada kewajiban mentaati makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khalik. Jadi mohon maaf kepada para suami, itu seorang istri boleh melanggar larangan suaminya jika suaminya melarang istrinya untuk pergi haji. Misalnya, karena melarang istri untuk berhaji berarti melarang istri untuk beribadah, sementara beribadah itu adalah sebuah kewajiban. Maka seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berhaji. Kalau dibawa kepada yang sehari-hari kita lakukan, kira-kira bapak-bapak sekalian, bapak tidak boleh melarang istri yang mau misalnya hari libur, bapak lagi libur di rumah, kan idealnya adalah seorang perempuan yang mau berpuasa sunnah kan harus izin kepada suami. Nah, kalau puasa sunnah iya, bapak boleh mengizinkan, boleh tidak. Tapi kalau puasa wajib, qada misalnya, ingin mengganti puasa yang Ramadan kemarin dia haid dan seterusnya, maka tidak ada hak atau tidak berhak seorang suami melarang istrinya untuk membayar utangnya untuk berpuasa yang puasa wajib. Nah, sama dengan tadi yang haji yang wajib, seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. Saya punya tetangga. Seorang suami punya dua istri. Tidak jauh-jauh dari sini dan tidak jauh-jauh dari sini. Istri keduanya itu sudah naik namanya, sudah tiba antriannya untuk berangkat. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi.
Tapi suaminya melarang istrinya untuk berangkat dengan alasan mereka mau berangkatnya bertiga. Kan istrinya 2. Tapi istri pertamanya belum memenuhi syarat, artinya belum cukup ya, mungkin belum cukup bayarnya, atau yang kedua adalah belum sampai gilirannya. Akhirnya kemudian istri kedua ini tidak jadi berangkat karena dilarang oleh suami. Ya karena tidak ada konsultasi sebelumnya. Nanti kita tahu setelah kejadian bahwa kemudian ibu tersebut tidak jadi berangkat karena dilarang sama suaminya, karena suaminya ingin bahwa mereka berangkat bertiga bersama-sama. Nah, itu mungkin contoh daripada sesungguhnya bahwa seorang perempuan ya boleh berangkat haji tanpa izin suami ya, jika itu adalah haji yang wajib. Tidak ada hak bagi seorang suami untuk melarang istrinya yang ingin menunaikan ibadah haji yang wajib dilaksanakannya. Adapun untuk haji yang sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakannya. Maksudnya istrinya mau berangkat sendiri, tidak bareng suaminya, dan dia minta izin kepada suaminya, dan suaminya boleh melarang dan boleh membolehkan atau boleh mengizinkan. Kalau itu adalah haji yang sunnah atau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun untuk haji yang sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakannya. Daraqutni meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang perempuan yang bersuami dan dia memiliki harta yang cukup, tapi suaminya tidak mengizinkannya untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa laha an tantaliqa illa bi izni zaujiha." Dia tidak boleh haji kecuali dengan izin suaminya. Tentu yang dimaksud di sini adalah haji yang kedua atau haji yang sunnah. Wallahu alam untuk seorang perempuan kalau dia bermasalah dari sisi izin suaminya. Maka kalau untuk haji yang pertama, maka suami tidak berhak untuk melarang karena itu adalah ibadah wajib. Tapi kalau sudah haji yang kedua atau haji yang sunnah, maka suami berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kira-kira begitu tentang haji seorang perempuan yang punya suami, kalau tidak berangkat bareng suaminya. Berikutnya adalah orang yang meninggal dunia dan berkewajiban untuk menunaikan haji. Sudah meninggal dunia tapi dia punya kewajiban. Jika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia berkewajiban untuk menunaikan haji, baik sebagai wujud pelaksanaan atas perintah syariat atau karena nazar. Ada orang bernazar, Pak, misalnya, kalau saya dapat ini, atau kalau saya naik pangkat, atau kalau saya lulus PNS, maka saya bernazar untuk berhaji 20 tahun kemudian, misalnya begitu ya, 20 tahun kemudian. Maka di 20 tahun kemudian dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sebelum sampai 20 tahun dia meninggal dunia, dia punya utang nazar, sebagai nazar. Maka walinya hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan harus menunjuk seseorang untuk menghajikannya. Maka dia harus digantikan oleh orang lain, Pak. Terutama oleh ahli warisnya. Untuk menghajikannya. Cuma saja siapapun yang akan menghajikan orang, dia wajib terlebih dahulu berhaji untuk dirinya. Ya Pak ya. Kalau ada siapapun di antara kita yang ingin menghajikan orang, haji badal namanya, maka dia wajib untuk berhaji untuk dirinya terlebih dahulu. Maka tidak boleh menghajikan orang jika yang bersangkutan belum pernah haji. Harus menunjuk seorang untuk menghajikannya yang biayanya diambilkan dari harta warisan sebagaimana ahli waris yang juga berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi sebelum warisan dibagi, keluarkan biaya haji kalau orang itu punya utang haji. Misalnya nazar tadi, nazar. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia berkata kepada beliau, sesungguhnya aku mempunyai seorang ibu yang bernazar untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji. Apakah aku boleh menunaikan ibadah haji untuknya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, hujji anha." Iya, hajikanlah untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang? Akunti qadiyah, apakah engkau akan melunasinya? Kata Nabi, Uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka utang kepada Allah jauh lebih berhak untuk ditunaikan. Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ahaqqu bil wafa, lebih berhak untuk dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak-bapak sekalian, jika itu terjadi, tadi ada seseorang yang bernazar untuk berhaji, misalnya mungkin dia tidak menemukan dia tidak menentukan waktu yang saya sebutkan tadi, misalnya 20 tahun. Saya menyebutkan angka tadi karena kita sekarang berdasarkan dengan antrian yang ada. Kita tidak bisa mengatakan saya bernazar haji tahun depan, nggak bisa kita begitu. Karena mau haji plus sekalipun itu tetap menunggu. Sekarang ini haji plus itu 3 tahun. Minimal sekali sekarang 3 tahun. Yang sekitar 185 juta untuk haji plus itu tetap tidak bisa bayar sekarang kemudian berangkat sekarang. Tidak bisa. Tetap harus menunggu antrian sekitar 3 tahunan kurang lebih untuk yang haji plus. Ya, untuk yang haji plus. Saya kurang tahu berapa sekarang untuk Kabupaten Bogor. Kalau tidak salah antriannya sekitar 15 tahun. 15 ya. Jadi kalau hari ini atau besok ya, lusa lah hari Senin, pergi ke bank, bayar daftar haji, bayar langsung 25 juta, maka Bapak menunggu 15 tahun kemudian. 15 tahun. Kecuali yang berumur 65 tahun ke atas, maka dia boleh mengajukan untuk dipercepat setelah 3 tahun. Jadi misalnya tahun 2022 lunas yang 25 jutanya, maka dia boleh mengajukan di tahun 2025 untuk dimajukan. Dia dimajukan untuk dipercepat untuk berangkat. Untuk yang berumur 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Baik. Itu tentang haji bagi orang yang punya hutang haji ya, punya hutang haji, apakah karena nazar atau dengan yang lain. Dalam hadis di atas dijelaskan tentang kewajiban menunaikan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia, baik yang bersangkutan dengan wasiat ataupun tidak, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, apalagi hutangnya kepada Allah. Jadi hutang kepada Allah tidak lunas dengan meninggalnya seseorang. Ya, misalnya tadi nazar berhaji, maka harus dihajikan dan diambil dari hartanya yang ditinggalkan. Sebelum warisan dibagi, keluarkan dulu biaya hajinya. Berapa kira-kira biaya haji? Mungkin sekitar antara sekarang 35-36 juta lah, kurang lebih. Begitu juga dengan hal lain yang berkaitan dengan harta seperti membayar kafarat, zakat atau nazar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah dan Syafi'i. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa ahli waris harus mendahulukan utang piutang yang berhubungan dengan sesama jika harta warisan yang ditinggalkan tidak cukup. Bila dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji dan membayar hutang, hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, hak Allah lebih layak untuk dipenuhi. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan bagi warisan dulu kalau misalnya yang bersangkutan punya hutang haji, atau hutang yang lain, hutang kepada sesama, lunasi dulu. Maka mengapa misalnya kita kalau ada orang yang meninggal disolatkan di masjid, kan ada pihak keluarga mengatakan bahwa jika ada utang piutang yang bersangkutan maka sampaikan kepada kami, maka kami akan segera melunasinya dan seterusnya. Biasanya kan begitu ya.
Jadi harus dilunasi dulu sebelum terjadinya pembagian warisan dari harta yang bersangkutan. Dikeluarkan misalnya punya wasiat. Yang biasa punya wasiat orang ya, punya wasiat nanti kalau saya meninggal tolong sumbangkan ke Masjid Al-Muttaqin 20 juta atau 100 juta misalnya gitu Pak Kuto ya. Misalnya sekian, maka itu wasiat harus ditunaikan. Cuma kalau Bapak nulis wasiat, Bapak jangan melewati dari 1/3 dari total harta yang Bapak miliki. Ya. Jadi kalau Bapak punya misalnya berapa total aset Bapak sekarang, hitung memang. Kalau mau berwasiat, lalu tulis wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total kekayaan orang itu. Ya, dari total kekayaan orang itu. Jadi kalau misalnya 300 juta, maka berarti maksimal yang diwasiatkan adalah 100 juta. 100 juta. Itu kalau wasiat. Tapi kalau Bapak mau hibah itu dilakukan sebelum meninggal ya, Jadi hibah itu dilakukan sebelum meninggal. Jangan setelah meninggal, karena ya siapa yang akan mengeksekusi hibah itu kalau misalnya kita sudah meninggal. Kalau mau hibah, maka hibah tidak ada batasnya. Kalau hibah tidak ada batasnya, ya, hibah tidak ada batasnya. Biasanya orang memberikan hibah itu kepada orang-orang atau diantara anak-anaknya yang paling menurut dia adalah ini layak untuk diberi, ya, sebelum jadi warisan. Karena kalau sudah meninggal, maka harta yang ditinggalkan adalah otomatis menjadi harta warisan. Tapi kalau dia masih hidup, kita masih hidup seperti ini, maka kita boleh menghibahkan, memberikan, mungkin bahasa kita adalah memberikan kepada anak-anak kita, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Di sini belum ada aturan tentang seperberapa. Suka-suka orang tua. Biasanya kan orang tua sudah membagi, misalnya tanah yang di sini buat kamu, tanah yang di sana buat dia, mobil buat siapa dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu hibah. Dan kalau hibah ya boleh dibagi habis. Harta yang ada boleh dibagi habis kalau hibah. Tapi kalau wasiat maka tidak boleh melebihi daripada total 1/3 dari total harta yang kita miliki atau aset yang kita miliki. Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Misalnya orang tua kita berwasiat sebelum meninggal dunia, tolong ya nak, nanti kalau saya meninggal dunia maka tolong hajikan saya. Itu wasiat. Tolong hajikan saya. Maka kemudian biaya untuk berhaji itu segera harus dikeluarkan sebelum dibagi warisan. Tapi jika dia tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya. Jika tidak ada wasiat, tidak ada hutang, maka tidak ada kewajiban. Yang ada adalah sunnah misalnya. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau misalnya orang tua kita yang sudah meninggal itu tidak punya hutang haji, berarti bapak-bapak tidak punya kewajiban untuk menunaikannya. Tapi andai ada, maka tentu kita wajib untuk menunaikan itu. Nah, kalau tidak punya kewajiban dan bapak-bapak sekalian, saudara sekalian ingin menghadiahkan, seperti halnya ketika kita membahas tentang amal apakah atau sedekah apakah yang masih bermanfaat bagi mayit, ya. Waktu itu kita membahas panjang, ada doa dan istighfar, ada puasa, ada sholat, ada tilawah Quran, ada sedekah jariah dan seterusnya kan dia. Termasuk haji dalam hal ini. Jadi kalau ada bapak-bapak, saudara sekalian yang ingin menghadiahkan haji kepada kedua orang tuanya, maka itu boleh dilakukan. Kalau bapak sudah haji, saudara sudah haji, maka saudara boleh melaksanakannya atau pergi sendiri melaksanakannya.
Tapi kalau belum haji, maka mungkin jalan yang bisa kita tempuh saat ini adalah menghaji badalkan atau menyewa orang, membayar orang untuk berhaji. Nah, jika di antara jamaah, Pak Ketua DKM, jika di antara jamaah kita ada yang mau menghajikan keluarganya, orang tuanya, ada dua jalan, Pak. Kita boleh membayar mahasiswa kita yang ada di sana, yang kita kenal misalnya, itu harganya lebih murah. Biasanya mereka patok di harga 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. Itu mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang kita pakai tidak ada sertifikatnya. Percaya aja. Percaya aja. Nah, kalau Bapak mau ada sertifikatnya oleh yayasan resmi, itu angkanya lebih besar. Antara 9,5 sampai 10 juta. 9,5 sampai 10 juta. Kalau ada yang mau begitu, hubungi saya. Boleh. Insya Allah. Saya punya teman-teman di yayasan sana di Mekah yang resmi, Pak, resmi, yang kemudian bayarannya segitu antara 9,5 sampai 10 juta. Dan itu bersertifikat. Maka sebelum haji, biar pandemi itu mereka juga bisa, karena yang melaksanakan adalah para mukim, orang-orang Indonesia yang mukim di Mekah. Kita tidak bisa pakai yang dari Riyadh. Kalau begitu, karena belum tentu yang dari Riyadh bisa sampai ke Mekah. Kan ada aturan, ada aturan. Mereka tidak boleh setiap tahun berhaji, kecuali kalau petugas. Nah, yang di Mekah, yang tinggal di Mekah itu bisa, karena mereka bisa berjalan lewat jalur-jalur tikus masuk ke Arafah. Kan intinya nanti di Arafah. Mereka bisa masuk ke Arafah, walaupun masa pandemi. Nah, cuma itu tadi bayarannya lebih tinggi. Mereka minta biasanya antara 9,5 juta sampai 10 juta. Kalau ada bapak-bapak yang ingin melakukan itu, silakan nanti hubungi saya. Saya sambungkan dengan teman-teman yang ada di sana. Ya, kemudian maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya jika tidak punya utang, tidak punya hutang haji. Sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan badan dan harta. Ibadah haji adalah ibadah yang berhubungan dengan badan dan harta. Kalau tidak punya hutang, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya. Jika orang yang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan haji untuknya, maka ahli warisnya hanya diperbolehkan menunaikan wasiatnya dengan mengambil sepertiga dari harta yang diwariskan. Nyambung ya Pak ya? Bahwa yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga dari total harta atau aset yang ditinggalkan. Nah, bagaimana jika orang yang meninggal dunia itu berwasiat untuk dihajikan, tapi uang yang ditinggalkannya itu adalah misalnya hanya 50 juta, 50 atau 45 juta, lebih gampang, 45 juta. Total asetnya cuma 45 juta. 45 juta dibagi 3 atau sepertiganya hanya 15 juta. Maka bagaimana dengan itu? Maka ahli warisnya tetap harus mengusahakan. Kalau memungkinkan, kalau dia mampu, maka dia tetap harus membayarkan atau melaksanakan wasiat itu. Tapi kalau tidak mungkin juga ya tidak bisa dipaksakan juga, karena wasiat itu hanya boleh atau maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggalkan. Sementara peninggalannya kalau diambil hanya sepertiganya tidak cukup untuk biaya berhaji. Misalnya dengan 35 juta. Maka mungkin dengan 15 juta kita masih bisa siasati dengan haji badal tadi. Dengan haji badal tadi ya. Jadi dengan membayar 9,5 atau kita bulatkanlah 10 juta, maka selesai wasiatnya terbayar ya. Wasiatnya terbayar, hutang hajinya terbayar dan wasiatnya terlaksana. Kira-kira begitu. Baik, kemudian haji untuk orang lain. Tadi untuk orang tua ya, untuk orang tua yang punya hutang. Jika seorang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan haji, tapi dia tidak memungkinkan menunaikan sendiri karena sakit atau sudah tua. Jadi orang yang ada uangnya banyak, tapi secara fisik tidak bisa lagi sampai ke sana. Sudah tua misalnya. Maka dia wajib menyuruh orang lain agar menunaikan haji untuknya. Bapak-bapak sekalian, jika ada di antara kita atau mungkin
orang-orang kerabat kita yang sudah sepuh di rumah-rumah kita atau dimanapun berada, dan dia punya harta yang cukup untuk bisa berhaji, maka dia tetap wajib untuk dihaji badalkan. Dia harus bayar orang, seperti yang saya bilang tadi, yang dengan membayar angka 10 juta itu, karena dia punya kemampuan secara finansial, tapi dia tidak punya kemampuan secara fisik. Tapi dia masih hidup. Karena dia sudah tidak memungkinkan untuk menunaikan haji sendiri. Kondisi seperti ini sama halnya dengan jenazah yang tidak mampu berbuat apapun tanpa bantuan orang lain. Fadl bin Abbas meriwayatkan bahwasanya seorang perempuan dari Kan'an berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah menunaikan haji. Aku mendapati ayahku sudah tua dan tidak kuat untuk mengadakan perjalanan. Bolehkah aku menunaikan haji untuknya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Haji yang dilakukan saat itu adalah haji wada. Jadi dibayarkan hajinya, dibadalkan hajinya, dan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan itu. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Kira-kira begitu. Jadi untuk badal ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang yang sudah sepuh, dia masih hidup, tapi secara fisik tidak memungkinkan lagi untuk berhaji, tapi dia punya harta yang cukup untuk membayar orang, maka dia harus membayar orang untuk hal itu. Persis seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk dihaji badalkan. Bayar orang, kemudian maka gelar haji, atau gelar nggak penting, bukan gelarnya yang penting. Pahala haji dia akan dapatkan secara sempurna. Walaupun bukan dirinya yang melaksanakannya, tapi dia membayar orang, Cuma memang syarat bahwa orang yang melakukan badal haji atau haji badal itu haruslah sudah pernah berhaji untuk dirinya terlebih dahulu. Baik. Kemudian hukum haji bagi orang-orang yang sembuh dari sakit lumpuh. Jika seseorang yang pada mulanya terkena sakit lumpuh kemudian dia sembuh, sementara itu dia sudah dihajikan orang lain, dia tidak lagi berkewajiban untuk menunaikan haji. Misalnya ada orang yang mungkin kalau sekarang lumpuh, stroke misalnya gitu ya. Padahal dia secara umur masih sangat memungkinkan. Hartanya sudah cukup. Lalu kemudian karena dia lumpuh maka dia mengantisipasi. Kalau nanti tidak sembuh lagi atau tidak sanggup lagi untuk ke sana secara fisik, maka dia bayar orang atau dia dihaji badalkan. Ketika sudah selesai dihaji badalkan, beberapa waktu kemudian dia sembuh. Maka bagaimana hukumnya? Orang ini sudah tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji karena hajinya sudah sah yang pertama tadi, yang dibadalkan tadi. Walaupun dia sudah sehat kembali. Kalau dia mau berangkat silakan, tapi itulah hajinya sudah sunnah. Karena yang wajib sudah selesai di awal atau yang sudah dibadalkan tadi. Wallahu alam, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan sampai di sini kita bisa mengambil pelajaran semuanya bahwa betapa berhaji itu adalah sebuah kewajiban dengan semua kondisi yang ada jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Bagi perempuan ada ketentuan tambahan, yaitu adanya mahram atau muhrim, kecuali jika dalam perjalanan itu bersama dengan rombongan perempuan, maka mazhab Syafi'i atau sebagian dari pendapat para yang ada di mazhab Syafi'i itu membolehkan tanpa muhrim asal bersama dengan rombongan perempuan yang lain. Yang kedua adalah jika ada orang yang punya wasiat haji atau nazar haji, maka dia wajib dihajikan oleh ahli warisnya sebelum membagi harta warisannya. Begitu pula jika ada yang berwasiat, cuma kalau wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 dari total aset yang dia miliki. Dan berikutnya bahwa jika ada orang yang sudah sepuh
sudah sepuh, masih hidup tapi sudah sepuh, tidak mungkin lagi bisa secara fisik sampai ke sana, maka dia boleh membayar orang atau dihaji badalkan, dan sudah ada solusinya. Dan terakhir adalah jika ada orang yang awalnya sakit lumpuh, tidak mungkin berangkat ke sana, lalu kemudian setelah itu sudah membayar orang, sudah dihajikan, sah hajinya, lalu berikutnya beberapa waktu kemudian dia sembuh, maka dia tidak lagi berkewajiban untuk berangkat walaupun secara fisik dia mampu dan secara finansial dia mampu. Karena haji yang pertama yang dibadalkan tadi itu baginya adalah sudah sah sebagai haji yang wajib. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.